Halo gengs, nama aku Erwin. Dan di video kali ini aku bakal ngomongin Redmi Note 9 lagi. Yaps, kali ini review tentang Redmi Note 9. Handphone yang lumayan laku di penghujung tahun kemarin. Dan kayaknya masih berlaku untuk awal tahun sekarang. Awalnya aku juga gak tertarik sama handphone ini. Karena banyak handphone lain yang spesifikasinya sama tetapi harganya lebih murah. Atau bahkan spesifikasinya lebih tinggi, tapi harganya sama. Tapi pas menjelang akhir tahun kemarin, harganya tuh turun. Yang awalnya di 2,5 jutaan untuk varian 4/64 GB, tapi sekarang kita bisa membelinya dengan harga 2 jutaan saja. Lebih tepatnya di Rp2.099.000. Yaps, aku beli di online shop, lebih tepatnya di Shopee. Tapi aku gak beli di toko resmi Xiaomi, karena waktu itu stoknya habis. Aku beli di toko lain yang dalam semalam stoknya langsung habis juga. Untuk bodinya ini pakai frame plastik, dengan bodi bagian belakang terbuat dari bahan plastik juga, yang cepet banget kalau nangkep fingerprint. Tapi untung Xiaomi peka nyediain softcase yang bisa menangani hal tersebut. HP-nya lumayan gede dan tebal juga. Apalagi kan aku pindah dari Redmi 6A yang size-nya lumayan beda jauh. Tapi karena sering aku pakai Redmi Note 9, lama-lama aku merasa bahwa Redmi 6A ini yang merasa kecil banget. Ya jadi mungkin tergantung kebiasaan juga. Di bodi sisi bagian kiri terdapat tombol volume dan power. Untuk kualitas tombolnya sendiri lumayan premium sih. Gak gerak-gerak dan goyang-goyang ketika tidak digunakan. Ya lumayan lah buat harga segini. Yaps, pantesan sih bodinya lumayan gede. Karena di sini Xiaomi membekali baterai yang gede juga di 5020 mAh. Dan ini tuh baterainya awet banget. Di pemakaian normal ini tuh bisa tahan sampai 2 hari. Tapi buat aku pribadi yang pemakaiannya terus-menerus, ini cuma bisa tahan sampai 1 hari saja. Untuk pengecasannya sendiri mendukung hingga 18 watt. Tapi di sini Xiaomi membekali charger yang lebih gede di 22,5 watt. Yang biasa per hari aku cas 2-3 hari di Redmi 6A ini. Tapi setelah pindah ke Redmi Note 9, sehari paling aku cas 1-2 kali saja. Itu pun tergantung pemakaian juga. Yaps, jadi baterai ini gak perlu diragukan lagi. Baterainya yang tahan lama kebantu juga dengan layarnya yang masih beresolusi 1080p. Resolusi yang menurut aku paling perfect untuk ukuran smartphone. Dibanding dengan layar yang sudah 1440 atau 2K yang emang jernih sih, tapi balik lagi soal harga yang dipatok. Screen-nya udah full dari atas ke bawah dengan lubang punch-hole di bagian kiri atas. Untuk layarnya sendiri sudah Full HD Plus di resolusi 2340x1080p 19:5:9 yang menggunakan pelindung Gorilla Glass 5 yang diklaim tahan terhadap percikan air. Untuk kameranya tuh oke, jadi untuk desain kameranya aku suka. Gak terlalu gede dan gak terlalu tebal juga. Kan ada tuh kayak Poco X3 NFC, kameranya tuh gede banget sekaligus tebal juga. Nah, aku kurang suka dengan desain kayak gitu. Tapi di Redmi Note 9 ini, apalagi kalau kita pakai softcase, itu nyaris tebalnya gak kelihatan. Untuk kualitasnya sendiri bagus kok. Detailnya dapet, exposure-nya juga gak terlalu berlebihan. Pas lah untuk standar Android. Dan di HP ini juga terdapat lensa ultrawide sebesar 8 megapiksel untuk objek yang luas. Dan juga makro 2 megapiksel untuk motret benda-benda kecil. Untuk kalian yang suka foto detail dan tajam,
kamera ini memiliki resolusi 48 megapiksel. Ya, walaupun resolusi gak terlalu penting untuk sebuah kamera Android, tapi hasilnya bagus kok, apalagi dipadukan dengan lighting yang bagus. Kamera ini juga udah ada fitur night scape. Ya, lumayan untuk dipakai di kondisi malam hari walaupun ketajamannya sedikit berkurang. Tapi itu masih oke kok. Untuk selfie-nya beresolusi 13 megapiksel yang menurut aku standar Android lah, yang dimana muka kita langsung jadi kinclong dan glowing. Aku sendiri kurang suka sih, tapi buat aku yang jarang selfie bukan masalah lah. Dan untuk videonya ini bisa sampai 1080 pixel di 30 fps, yang hasilnya lumayan jernih dan detail juga. Dan untuk slow-mo bisa sampai 720 pixel di 120 fps. HP-nya bisa masukin 2 SIM plus 1 kartu microSD. Untuk chipsetnya mereka pakai Helio G85 dari MediaTek dengan frekuensi hingga 2,0 GHz. Untuk game PUBG lumayan smooth juga. Kita bisa dapatkan set di Smooth Ultra dengan FPS rata-rata di 35-40-an. Dan untuk giroskopnya juga lancar, gak ada delay sama sekali. Intinya, chipset ini tuh cocok untuk penggunaan sehari-hari dan juga untuk bermain game. Speakernya sendiri lumayan bagus untuk harga segini. Dan untuk kualitasnya, kalau kita maksimalkan volumenya, itu suaranya gak cempreng. Posisi speakernya sendiri ada di sisi bagian bawah dan di tengah atas layar. Sayangnya, ada yang dipangkas di Redmi Note 9 ini, yaitu tidak adanya lampu LED notifikasi, yang dimana menurut aku itu sebuah kekurangan sih. Karena harus secara manual cek handphone terus-menerus, takutnya ada notifikasi masuk yang tidak kita ketahui. Selanjutnya, handphone ini tuh ada fitur wallpaper carousel. Jadi dia home screen-nya itu ganti-ganti wallpapernya. Dan terkadang juga ada informasi kecil gitu, kayak sepatah kata yang mendeskripsikan gambar tersebut. Menurut aku sendiri ini merupakan sebuah kelebihan sih, karena kita gak gampang bosan dengan wallpaper yang itu-itu aja. Dan buat kalian yang gak suka fitur kayak gini, kalian bisa matiinnya dengan cara masuk ke menu setting, lalu kalian pilih layar kunci dan masuk ke komedi putar wallpaper, lalu matikan. Yang terakhir yang aku juga suka, karena pas aku beli handphone ini masih menggunakan MIUI 11, nah pas aku upgrade ke MIUI 12, itu ada beberapa hal yang dirubah atau bahkan ditingkatkan. Lewat MIUI 12 ini, aplikasi kamera bawaan mengusung tampilan baru yang jauh lebih sederhana dan mudah dipahami untuk mengambil potret. Ditambah ada fitur baru yaitu dokumen. Tampilan antarmuka di MIUI 12 juga sudah lebih smooth. Begitupun saat swipe. Swipe bagian kanan untuk pusat kontrol, dan swipe bagian kiri untuk notifikasi. Yang cukup kerasa dari pembaruan ini adalah fitur floating window, yang dimana kita bisa akses dua aplikasi sekaligus. Jadi, misalkan kita lagi asik nonton YouTube, lalu ada pesan WhatsApp masuk, kita bisa nampilin keduanya dengan jendela lebih kecil tanpa harus keluar ataupun berhenti nonton YouTube. Oke, jadi itu aja sih menurut aku soal handphone ini. Handphone yang paling recommended di harga 2 jutaan pas. Oke, jadi itu aja dari aku. Thanks yang udah nonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Ya lupa gangguan, iya motor. Halo.